hidup bersahaja, berdampingan dengan alam. Masih teguh memegang adat warisan leluhur. Mereka tinggal dan menetap di kaki Gunung Kendeng. Suku Baduy, sebagian tinggal di wilayah Baduy Dalam dan sebagian di wilayah Baduy Luar. Nama Baduy diambil dari nama sungai yang melintasi wilayah desa mereka, Sungai Cibaduy. Gampang untuk mengenali suku Baduy Luar. Mereka berpakaian serba hitam yang menjadi ciri khasnya. Kehidupan suku Baduy Luar sudah berbaur dengan kebudayaan luar. Ya sekolah, tapi secara non-formal. Jadi sekolah non-formal itu bikin mengaji diri, mengaji keseimbangan alam dan manusia, tidak merusak antara satu sama lain. Tapi dia itu anak-anak itu harus dipelajari, harus diberi sebagai itu namanya itu sekolah secara adat, sekolah secara non formal. Tapi alhamdulillah masyarakat kami itu secara maca nulis itu udah bisa terus terang. Terus selain itu bisa sebagai maca mantra, terus maca kayan alam itu ayah guru-gurunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Baduy mampu memenuhinya secara mandiri dengan bercocok tanam atau berladang. Pada masa bercocok tanam, aktivitas masyarakat dimulai sejak pukul 2 dini hari. Kaum ibulah yang lebih dulu bangun, memasak, menyiapkan bekal untuk dibawa ke ladang. Jumlah bekal yang dibawa, selain cukup untuk anggota keluarga, tentu saja ada yang dibagikan untuk tetangga. Selepas matahari terbit, mereka berkemas. Bercocok tanam atau dalam bahasa Sunda, ngahuma, selalu melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak mereka diajak serta. Mereka menuju ladang dengan berjalan kaki sejauh 1 kilometer. Masyarakat Baduy memiliki ketergantungan tinggi pada alam. Meski begitu, mereka mengelola alam dengan cara yang arif. Masyarakat Baduy menerapkan pola pertanian dengan menggolongkan hutan sesuai fungsinya. Hutan untuk konservasi dan hutan untuk dimanfaatkan. Sistem bercocok tanam yang diterapkan pun menggunakan cara pertanian ladang berpindah. Masa awal pembukaan ladang baru biasanya berlangsung bulan Juli setiap tahun. Aktivitas di ladang dimulai dengan sarapan bersama. Kali ini, kegiatan membuka ladang dilakukan oleh Paguyuban Petani Baduy Desa Kanekes, terdiri dari 80 petani. Kegiatan membuka ladang dan bercocok tanam, istilah mereka menyacar.
dipimpin seorang pamong atau panggiwa. Menyacar dilakukan secara bergotong royong seminggu sekali hingga tanah siap ditanami. Mayoritas masyarakat kami di Desa Kanekes itu tani satu utama beladang, menanam padi, tapi sekarang itu baru itu bikin bahan. Nah, karena menurut ramalan kami sebagai di desa kami itu mulai musim kemarau. Nah, itu belum waktu nak bertanam gitu. Itu segala sesuatu itu harus diseimbangkan dengan alam. Selain berladang, sebagian masyarakat Baduy membuat gula aren untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menyadap pohon aren yang tumbuh di lingkungan tempat tinggal mereka. Proses penyadapan berlangsung 2 kali setiap pagi dan sore. 1 pohon aren menghasilkan sekitar 1 lodong atau setara 3 liter sari aren. Cara mengolah sari aren sama seperti yang dilakukan petani gula aren umumnya. Sari aren dimasak selama 5 jam hingga mengental. Wilayah Desa Kanekes seluas lebih dari 5 hektar merupakan tanah adat suku Baduy. Wilayah seluas itu terbagi menjadi 2 wilayah. Masing-masing didiami suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam hidup mengisolir diri dari pengaruh budaya luar. Mereka memang teguh memegang tradisi. Bahkan siapapun tak diperkenankan mengabadikan lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat luar Baduy hanya bisa menemui mereka dikala mereka berkunjung ke Baduy luar. Mereka selalu berpakaian dan berikat kepala warna putih. Pakaian dan tas yang mereka kenakan dibuat sendiri dengan tangan. Kemana-mana mereka pergi dengan berjalan kaki dan tanpa menggunakan alas kaki. Mereka tidak boleh menggunakan sarana dari luar. Mereka juga tak mengenal uang. Jika ketentuan adat ini dilanggar, mereka percaya akan terkena pamali atau kualat. Sebagai contoh, Baduy dalam dan luar itu tina sejarah. Sejarah itu mohon maaf ya, itu sejarah alam, sejarah buana itu ada sebagai satu contoh. Ayah bumi soci lemah selaka, anu kahiji negara anu sampurna, itu di atas. Turuna kadunya itu bumi soci lemah selaka adalah wiwitan Baduy. Sebagai Baduy dalam itu tidak boleh mawa sebagai alat elektronik, antar sebagai foto, rekaman, alat-alat sebagai modern. Itu sebagai namanya itu bertapa, tapa saistakuna. Tapa sebagai itu mengimbangkan alam dan dunia modern. Berbeda dengan suku Baduy dalam, suku Baduy luar sudah bersentuhan dengan dunia luar. Meski bentuknya hubungan secara ekonomi.
Selain mengandalkan hasil ladang, masyarakat Baduy punya usaha mandiri membuat golok. Bahan utama pembuatan golok berupa besi per didatangkan dari luar desa Kanekes. Keahlian membuat golok pun mereka pelajari dari orang-orang di luar masyarakat Baduy. Hubungan secara ekonomi ini membuat masyarakat Baduy luar mengalami kemajuan. Hasil kerajinan golok mereka bawa keluar wilayah, dijual untuk masyarakat luar seharga Rp70.000 hingga Rp500.000. Begitu pula dengan hasil ladang. Dijual keluar wilayah Baduy melalui perantaraan seorang penampung. Transaksi tukar hasil ladang dengan uang dilakukan setelah ada kesepakatan harga. Pulang dapur, Bu. Jadi masyarakat kami itu di tiap kampung itu sedang dagang kecil-kecilan, buka toko.